Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris When English Rings a Bell, kelas 8. Chapter berapa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang chapter 7 dengan judul My Uncle is a Zookeeper. Paman saya adalah seorang penjaga kebun binatang. Apa sih yang akan kita pelajari di chapter 7 ini? So, kita akan belajar. We will learn to communicate states and events that happen routinely or as general truth in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Yaitu untuk mengkomunikasikan suatu kegiatan atau kejadian yang terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum. Ya, kita tekankan pada dua hal itu, yaitu merupakan rutinitas atau kebenaran umum. Kebenaran umum bisa berarti juga fakta. We have a study tour in a zoo. What animals do you see in the picture? Bayangkan saja ini adalah kalian, kemudian kalian mengatakan bahwa kalian sedang melaksanakan study tour di kebun binatang. Hewan apa saja sih yang bisa kamu temukan di gambar ini? Perhatikan baik-baik, di sini ada beberapa hewan. Yang pertama yaitu adalah hewan beruang. Kemudian yang kedua adalah gambar monyet, monkey. Kemudian we have elephant and tiger, 2 deers and a bear. So, pada kegiatan ini kalian observasi terlebih dahulu dan bertanya. Di sini ada sebuah teks tentang gajah, elephant, dari gambar yang tadi. Perhatikan baik-baik, saya akan membacakannya untuk kalian, kemudian kalian bisa menirukan setelah saya. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks, almost like an arm, to put food and water in their mouth. They eat grass and plants. Coba perhatikan, dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa teks ini membicarakan tentang suatu kebenaran umum dari seekor gajah. Di kalimat pertama tertulis elephants are the heaviest land animals. Gajah adalah hewan terberat yang hidup di darat. Ya, itu adalah fakta. Kemudian they are also intelligent and have good memories. Mereka mempunyai intelijensi dan memori yang sangat bagus. Itu juga merupakan suatu kebenaran. Sampai dengan kalimat terakhir, teks ini berbicara tentang kebenaran or general truth of the elephant. Next text. Tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and forests. Their striped coat gives them good camouflage. When they hunt, they love meat to eat. Kalimat pertama, tigers are the biggest of all cats. Ini merupakan kebenaran umum. They live in the grasslands and forests. Begitu juga kalimat ini. Sampai dengan kalimat terakhir, teks ini berbicara tentang the general truth of tigers. Right, so we have 2 more texts. Kita juga punya 2 teks lagi yang berbicara tentang the general truth of the animals. So, saya akan bacakan 2 teks ini, kalian dengarkan baik-baik. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them live in northern parts of the world. They are large and powerful. They have a good sense of smell. Some of them eat meat and some of them eat honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkey eat plants, birds eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. Perhatikan baik-baik bahwa semua kalimat yang tertulis di sini adalah general truth, kebenaran umum atau fact, fakta. Tujuan dari penulisan ini berarti yaitu untuk mendeskripsikan suatu benda, binatang, atau mendeskripsikan hewan yang ada. Right, find facts. Mari kita menemukan beberapa fakta dari teks tersebut. So, kita punya table dan kita gunakan teks pertama sebagai contohnya. Number 1.
Animalnya adalah elephants. Habitatnya tadi tertulis di Africa and Asia. Untuk foodnya, makanannya, grass and plants. Kemudian activity-nya, berarti kalian menggunakan kata kerja di situ. Use their long trunks to put food and water in their mouth. Itu adalah merupakan activity-nya. Untuk tigers, bears, and monkeys, kalian temukan activity-nya apa? Aktivitasnya yang menggunakan kata kerja, oke? Kemudian characteristics, ciri-ciri dari binatang yang disebutkan ini. Elephants, ciri-cirinya adalah are the heaviest land animals. There are many animals around us. We will find 3 different animals and describe them one by one. Ada banyak sekali hewan di sekitar kita dan kita akan menemukan 3 hewan yang berbeda dan mendeskripsikan mereka satu persatu. Ini menjadi tugas kalian nanti di rumah, dan kalian bisa mendapatkan bantuan dari orang tua kalian karena kalian belajar dari rumah atau dari sanak family. Or kalian juga bisa bekerja sama dengan teman untuk mendeskripsikan hewan yang ada di sekitar kalian. So here is the example. Ini adalah contohnya. So you have rabbits. Kalian punya rabbits, kelinci. Kemudian habitatnya they live in the burrows. Ya, kalian tulis di situ dalam kalimat they live in. Oke? Kemudian foodnya adalah they eat carrots. Dalam kalimat juga they eat carrots. Kemudian activity-nya they hop. They hop. And karakteristiknya adalah rabbits are tame animals. Karakteristik yang pertama itu ditulis dalam nominal sentence. Ya, ditulis dalam nominal sentence. Kemudian karakteristik yang kedua, they have 2 long ears. Ini menyatakan kepemilikan dari rabbit itu. Kepemilikan apa yang dimiliki oleh rabbit. Contohnya memiliki 2 kuping yang panjang. Itu adalah salah satu karakteristik kelinci. Kalian temukan 3 lagi hewan sesuai tadi. Kemudian kalian masukkan dalam paragraf seperti di bawah ini. Rabbits are tame animals. Karakteristiknya kalian tulis di pertama. They have 2 long ears. They eat carrots. They hop. They live in burrows. Oke, karena tadi kita sudah berbicara tentang general truth, kebenaran umum or facts atau fakta, maka sekarang kita akan belajar poin yang kedua. Di awal video ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pada chapter ini kita akan belajar routine dan general truth. Gambar ini menunjukkan rutinitas atau kebiasaan para penjaga di kebun binatang. Picture 1, kalimatnya adalah he feeds the animals every day. He feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan setiap hari. Itu merupakan rutinitas. Gambar yang kedua, she prepares food and drinks for the animals every morning. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan setiap pagi. Itu merupakan rutinitas atau kebiasaan. They clean the animals' cages every morning. They clean the animals' cages every morning. Mereka membersihkan kandang hewan setiap pagi. Selanjutnya, they wash the animals every day. They wash the animal every day. Mereka memandikan hewan setiap hari. Kita perhatikan di sini ada kata kerja, yaitu adalah clean di gambar pertama, kemudian wash di gambar kedua. Kata kerja ini tidak diberi penambahan kata s karena ada subjek they. Sedangkan gambar yang tadi, kata kerja feed dan prepare itu diberi tambahan huruf s karena ada pengaruh dari subjek he dan she. She takes care of sick animals regularly. Dia merawat hewan-hewan yang sakit setiap saat. He regularly repairs the animals' cages. Dia setiap saat memperbaiki kandang hewan. Di sini kalian mengumpulkan informasi sesuai dengan gambar yang tadi. Kalian tulis bahasa Inggrisnya lengkap di sini. Mr. Ahmad feeds the animals every day. Kalian lanjutkan sampai dengan nomor 6.
Now we will learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. So ini adalah contohnya bagaimana kita menyatakan rutinitas kita, aktivitas kita sehari-hari. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We're just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Kalian bisa temukan teks ini di halaman 94 sampai dengan 96. Kalian akan mendapatkan beberapa contoh teks bagaimana kita menyatakan aktivitas kita sehari-hari atau rutinitas kita. Kemudian kalian membuat poin-poin terkait dengan teks tersebut. Di sini ada contohnya untuk teks yang pertama. Here are what Dayu and her sister do as their routines. According to Dayu, her sister and she get up early every day. Sampai dengan poin I. Semua kalimat ini tertulis dalam format simple present tense. Poin A, karena subjeknya ada dua, her sister and she, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah dengan s. Jadi cukup dengan get ya, tidak ada penambahan apapun. Get up. Poin B juga sama, karena they adalah kata ganti dari dua orang, maka dia berarti jamak. Jika subjeknya jamak, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah dengan s. So dari video ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah fact atau general truth, fakta atau kebenaran umum. Yang kedua adalah routines or daily activities, rutinitas atau kegiatan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya yaitu simple present tense, bagaimana kita menyatakan fakta atau kebenaran umum serta rutinitas kita atau kegiatan sehari-hari kita dalam bahasa Inggris. Oke, demikian video kali ini. Saya berharap kalian beruntung dalam belajar bahasa Inggris dan semoga video ini bermanfaat. I'll see you again in the next video. Bye bye.